Ya pemirsa, di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada para narasumber. Ya silakan. Ketika bicara pada pertumbuhan ekonomi, konkret untuk katakanlah yang pengusaha mikro, kemudian sektor informal yang di bawah, itu kira-kira apa yang akan beliau tawarkan dalam Pilpres nanti? Banyak dikeluhkan, Malang di Pandaan, itu tambal ban di perumahan, satunya ibu-ibu yang jualan untuk menambah pendapatan keluarga, jualan bubur, itu dikejar petugas pajak. 1%. Pertanyaan Mas Iwan tadi tim TKN itu soal tawaran petahana ya Pak Jokowi petahana untuk terhadap sektor mikro ekonomi. Dan konkret untuk real ekonomi. Oke, ada pertanyaan buat tim Ada. BP. Tadi Mas ngomong soal voice of the voiceless. Kebetulan ketika dulu pertama saya mendengar istilah itu ketika pencalonan Uskup Belo mendapatkan Nobel Prize untuk perdamaian. Nah, saya memaknainya lain, Mas. Voice of the voiceless itu orang yang bahkan di BPS saja tuh nggak dihitung oleh karena dia tidak mampu secara ekonomi menghasilkan. Ketika kemudian Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa secara tidak langsung ya bahwa ojek online itu nggak bermartabat dan yang lain, dan kemudian ketika kasus 212 kemarin demo dia bilang bahwa jangan percaya dan nggak perlu menghormatin jurnalis. Ketika dia dalam tanda kutip menghina ojek online, kemudian dia menghina profesi wartawan, dan setelah itu dia bicara voice of the voiceless. Saya tertarik untuk tahu. Terima kasih. Oke. Dan soal pajak 1% kepada UMKM ini memang harus diterjemahkan bahwa bukan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang bakulan-bakulan, Mas. Jadi tentu mereka harus punya terlebih dahulu badan hukum ya. Badan hukum karena banyak UMKM kita ini kan yang berkegiatan ekonomi kecil-kecilan yang sebenarnya itu tidak terkena pajak dari 1% UMKM. Karena beda kalau UMKM itu adalah usaha-usaha ya seperti warung-warung seperti ini ya yang dia punya badan hukum. Tapi kalau yang ibu-ibu hanya sekedar tambal ban itu jual bubur seperti itu bukan pajak 1%. Dan menurut saya kalau diteliti ibu yang bersangkutan pasti belum pernah ditagih kan oleh petugas pajak. Ditagih oleh petugas pajak. Kalau ditagih oleh petugas pajak berarti petugas pajak ini yang harus diedukasi. Tapi juga begini Mbak, saya mau tambahkan loh. Betul, mungkin naiknya Pak Jokowi baik, tapi tidak sedikit petugas pajak masih brengsek itu. Iya. Itu mesti diawasi juga yang di lapangan brengsek. Mbak, saya dengar juga tidak dari Mas. Banyak saya dengar itu. Jadi kalau Pak Jokowi mau menang, petugas pajak seperti pecat saja seperti itu tuh. Nah itu paling tidak dengan keadaan-keadaan seperti itu harus ada saluran untuk sudah pelaporan. Banyak petugas pajak yang dipecat dan dihukum bahwa pengusaha-pengusaha atau ibu-ibu yang berkegiatan di sektor informal itu mestinya justru diberikan tambahan modal, kemudian diberikan pemberdayaan, bukannya malah ditagih pajak 1%. Diberi insentif dan diberikan pemberdayaan kepada mereka bagaimana bisa meningkatkan modal, misalnya bagaimana menjual bubur yang atau membuat iklan-iklan tambal ban yang menarik. Paling nggak ini juga menjadi catatan dan masukan juga ya buat suara ini signifikan. Betul. Buat tim pemenangan ini ya, bagaimana kemudian menawarkan dan meyakinkan. Pada 98 ketika kita mengalami krisis moneter, itu kita menyadari betul bahwa ekonomi Indonesia itu diselamatkan oleh ekonomi mikro. Konkretnya seperti apa tawaran itu tentu akan ditunggu oleh pengusaha-pengusaha UMKM seperti Mas Iwan ini ya. Kita beralih ke Mas Ferry ya, pertanyaan itu Mas early Iwan. warning system yang harus diperhatikan. Mas Ferry. Yang pertama tentang the voice of voiceless. Jadi itu memang kalau yang makna yang sekarang itu adalah karena tadi sebenarnya yang undecided voters yang mereka tidak terdeteksi ketika lembaga-lembaga survei mereka menanyakan kepada responden tersebut dan responden cenderung untuk menyembunyikan pilihannya. Fenomena ini muncul ketika sejak Pilkada Jakarta kemarin di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Tiba-tiba banyak sekali perhitungan dari lembaga survei yang meleset dengan bias yang sangat fatal. Nah, menurut saya itulah the voice of voiceless itu. Nah, oleh karena itu kami menyarankan merekomendasikan penggunaan metode lain, lembaga survei penggunaan metode survei dalam bentuk yang lain atau analisa-analisa dalam ukuran-ukuran yang lain yang mampu menjawab tentang the voice of voiceless itu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan tentang ojek online. Pak Prabowo
bukan menghina, tapi menyatakan bahwa yang ikut di ojek online mereka adalah masyarakat yang dihadapkan pada tidak punya pilihan. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh Pak Jokowi yang konon katanya meroket, tapi ternyata hanya 5%, itu tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Maka banyak sekali angkatan kerja kita yang kemudian tidak terserap di lapangan pekerjaan secara formal. Mereka bekerja dan masuk menjadi ojek online. Masuk dan di itu sektor informal. Yang menjadi masalah sekarang adalah kemarin kami juga mengadakan kopi darat bersama puluhan ribu ojek online. Kita menawarkan ke mereka supaya posisi tawar pengemudi ojek online ini sekarang juga memiliki posisi tawar yang baik di hadapan perusahaan online. Nah, kami menawarkan koperasi yang didirikan oleh pengemudi ojek online. Mereka bisa menentukan tarifnya sendiri, mereka bisa menentukan segala macam, dan mereka punya sendiri perusahaan itu. Nah, itu yang sekarang dalam teorinya namanya flexible labor market, Mas Kristiadi. Mereka punya kendaraan, punya alat produksi, tapi sebenarnya masuk menjadi statusnya buruh juga enggak. Mereka terikat hanya kemitraan. Tadi soal jurnalis ini. Jurnalis. Pak Prabowo Subianto rasanya kalau misalkan ada ya itu kami mohon maaf. Tapi rasanya yang pernah disampaikan dan semua ada jejak digitalnya, Pak Prabowo Subianto mengkritik media yang sekarang beberapa media dengan segala hormat memang agak cenderung mengabaikan posisi dan tanggung jawab sosial media sebagai pilar demokrasi. Bagaimana tidak, mereka terang-terangan beberapa media, bukan berita satu. Tapi beberapanya tidak disebutkan beberapa ya Mas Iwan ya. Yang kemudian tidak bisa memposisikan bahwa masyarakat ini tahu bahwa ada isi berita dengan kepentingan pemilik. Ini Mas Kris mungkin mau menambahkan sedikit sebelum kita break. Melanjutkan tadi itu, voice of the voiceless tadi itu ya. Orang kok tidak berani menyuarakan, itu apa? Karena takut, cemas atau apa? Enggak, saya gini, tadi apa yang menjadi kenapa fokus kampanye Prabowo Sandi? Fokus Prabowo Sandi satu adalah menegakkan keadilan untuk semuanya. Betul. Begini, pertanyaannya adalah kenapa kok ada orang yang berhak suara kok tidak mau bersuara? Itu karena takut, cemas, atau kenapa ini? Iya, itulah yang sebenarnya harus dielaborasi oleh kita semua. Jangan-jangan ada kecemasan, atmosfer kecemasan kalau milih itu takut. Ini hipotesa saja. Mungkin karena pemerintahan yang sekarang berkuasa menggunakan instrumen-instrumen yang mampu meredam penggunaan. Karena sekarang sekarang ada orang mau ke bandara dipersekusi, media sosial ada dibiarkan, orang mau ini dihambat, ada pemerintah yang sekarang ini tidak represif, Mas. Ini ada pemerintah yang sekarang jauh dari sikap-sikap represif. Ada penyidik terkenal di KPK disiram pakai air keras. Ada ahli IT di kampus di kampus memang nggak boleh harusnya tapi selalu dikenakan kepada ada ahli IT yang berhasil membongkar chatting rekayasa ditusuk di tengah jalan di jalan tol. Jadi kita ini kelihatannya sudah terlalu melebar ini ya. Nanti kita akan berbicara lagi. Pasti Mbak Rika tanya aja lah ke publik kan. Ada nggak rasa ketakutan yang disampaikan tadi kan? Nggak ada rasa ketakutan. Dan lembaga-lembaga survei ini juga harus kita hargai. Mereka kan sekarang mulai memakai metodologi psikografik namanya, psikografik istilahnya itu kan. Bisa tetaplah bersama kami di Real Politics.